Oke, saya akan lanjutkan materinya ya. Tadi kita sudah belajar mengenai vektor, ya, bagaimana menyatakan vektor secara geometrik, kemudian secara analitik, dan operasi-operasi sederhana, ya, terutama di operasi penjumlahan, baik secara geometrik maupun secara analitik ya. Sekali lagi keuntungan secara analitik, kita bisa menjumlahkan per komponen gitu ya. Jadi yang komponen I kita jumlahkan dengan yang I, yang J kita jumlahkan dengan yang J berarti. Nah, seperti halnya skalar biasa ya, bilangan biasa, di vektor juga dikenal ada pengurangan vektor ya. Pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor ini sebenarnya penjumlahan biasa ya sebenarnya. Jadi kita definisikan kalau saya punya dua buah vektor, sebut saja vektor A dan B, gitu. Maka kita definisikan A dikurangi dengan B, itu sama dengan vektor A ditambah vektor negatif B. Ingat tadi, vektor negatif B itu adalah vektor yang arahnya, yang besarnya sama dengan B, tapi arahnya berlawanan. Ya. Jadi kalau saya punya dua buah vektor seperti ini, misalkan ini vektor A, kemudian ini adalah vektor B, misalkan seperti ini, maka kita bisa definisikan vektor minus B. Ini adalah vektor minus B, di mana panjangnya sama tapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Kemudian saya bisa jumlahkan seperti biasa. Nah, ini adalah vektor A ditambah minus B. Gitu ya. Nah, kalau sudut apitnya adalah alfa, ini adalah alfa, maka sudut ini adalah 180 minus alfa. Jadi tentunya panjang, kalau saya sebut ini vektor D misalkan, ya, maka panjang D atau sama dengan panjang A minus B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos alfa ya. Kenapa minus? Karena sekarang sudut apitnya tidak lagi alfa, tapi 180 min alfa. Dan tadi kita sudah, saya kasih tahu juga bahwa kosinus 180 min alfa itu kuadran 2. Kalau dia kuadran 2, maka kosinusnya negatif, maka yang tandanya asalnya plus berubah jadi min. Ya. Oke, nah bagaimana dengan perkomponen? Ya, secara analitik, ya kalau secara analitik sebenarnya sama saja. Jadi kalau saya punya vektor A, itu adalah AXI plus AYJ, ya, dan B adalah BXI plus BYJ. Ya. Di sini sebenarnya kita bisa dapatkan vektor minus B, ya, itu berarti sama dengan vektor, kali ini negatif aja biasa, semua komponennya, ditambah minus BYJ, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya kurangi, ya vektor A min B, itu tentunya sama dengan
Jadi vektor AX minus BXI ditambah AY minus BY. Gitu ya. Oke. Karena operasinya persis sama dengan penjumlahan, jadi cuma diganti aja dari B menjadi minus B gitu ya. Oke. Nah, dari sini saya bisa perkenalkan ya apa yang kita sebut sebagai vektor 0 gitu ya. Vektor 0 itu adalah suatu vektor yang komponen X-nya 0, komponen Y-nya juga 0. Nah, jadi saya perkenalkan vektor 0 gitu. Ini maksudnya adalah 0i ditambah 0j gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang biasanya tanda panah di angka 0 ini itu tidak di apa ya? Tidak ditulis gitu ya. Tidak ditulis. Jadi maksudnya kalau saya punya dua buah vektor A dikurangi B sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang bermasalah saya bilang tadi karena sebelah kirinya adalah vektor, maka sebelah kanannya harus vektor, maka ini yang dimaksud 0 di sini selalu menyatakan vektor 0 gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tuliskan bahwa pernyataan ini sama dengan A sama dengan B. Gitu ya. Artinya AX sama dengan BX dan AY sama dengan BY. Ya. Nah. Jadi ini disebut sebagai persamaan vektor. Ini disebut sebagai persamaan vektor. Jadi persamaan vektor itu pada dasarnya bukan lagi satu persamaan ya. Ini menyatakan dua persamaan itu. Kalau di dua dimensi di XY. Jadi vektor A sama dengan vektor B itu menyatakan bahwa AX-nya harus sama dengan BX dan AY-nya harus sama dengan BY. Gitu ya. Ini disebut sebagai kesamaan vektor. Yang tadi, dua ini juga menyatakan kalau saya tadi punya dua buah vektor sama, maka nilainya sama, arahnya juga sama. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan Pak, dulu? maaf Pak. Ya. Bertanya. Itu yang D buat nyari panjang yang AB itu kan D ya Pak. Itu cos tetanya tetap pakai yang cos teta yang A positif sama B positif Pak. Ya. Tapi tandanya berubah. Oh iya. Yang tadi itu kan tandanya positif. Iya Pak. Ya, yang ini tandanya positif. Kalau yang sekarang tandanya negatif. Kalau kita mau pakai sudut apit antara A dengan minus B, bukan A dengan B, maka jadi penjumlahan. Kalau penjumlahan, boleh saja kita tuliskan misalkan seperti ini. Ya. Jadi ini sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah,
Tapi sudut apitnya antara A dengan minus B itu adalah 180 min alfa sekarang. Oke, Pak. Ya. Ya, gitu. Udah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Sekarang bisa saya lanjutkan. Sekarang misalkan saya punya 3 buah vektor. Ya, ini contoh. Punya 3 buah vektor. Misalkan A, B, dan C. Gitu. Diketahui panjang A itu 10 satuan. Gitu ya. Nah, sekarang saya gambar lagi. Terus saya ambil yang ini aja. Nggak usah lah, saya gambar lagi aja. X, ini Y, misalkan ini adalah vektor A, ini adalah vektor C, ini adalah vektor B. Sudutnya sama, tadi ini 45 derajat. Itu janganlah. 60 derajat. 30 derajat. Oke. Sekarang pertanyaannya misalkan adalah tentukan B dan C sehingga A plus B plus C sama dengan 0. Oke. Nah, gimana? Karena ini sudah dinyatakan dalam koordinat ya, jadi saya bisa nyatakan secara analitik. Saya tahu vektor A, karena vektor A sudah ke arah I ya. Kita pilih koordinat seperti ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan ini adalah I, ini adalah J, begitu. Jadi A itu ke arah I, jadi saya bisa tuliskan A sama dengan 10I. Ya. B kemana? Saya bisa proyeksikan. Ini BX itu, ini BY. Tapi sekali lagi saya tidak tahu, saya tidak tahu besar B-nya berapa sekarang. Saya misalkan saja B gitu. Jadi yang ini adalah B cos 30 derajat. Yang ini adalah B sin 30 derajat. Jadi ini adalah setengah B. Dan ini adalah setengah akar 3 kali B. Ya. Nah, jadi B itu bisa saya tuliskan dalam minus ya B per 2I plus B per 2 akar 3J. Ya. Tandanya minus karena arah proyeksi B ke X berlawanan dengan arah I yang kita pilih. Dan C sama dengan minus C. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Oke ya. Nah, berarti ini tinggal saya jumlah. Kalau saya jumlah A plus B plus C itu sama dengan, jadi saya punya di sini 10 minus B per 2I ditambah B per 2 akar 3 minus C J ya. Dan ini harus sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, tadi artinya adalah bahwa komponen X-nya sama dengan 0, komponen Y-nya juga sama dengan 0. Ingat di sini kalau A sama dengan B, maka AX sama dengan BX, AY sama dengan BY. Ya. Sedangkan di belakangnya sama dengan 0, ya, maka yang X di kiri sama dengan 0, yang X di kanan, yang Y di kanan sama dengan 0. Jadi artinya komponen X-nya sama dengan 0, komponen Y-nya sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa dapatkan, kita punya dua persamaan, B min 10 per 2 sama dengan 0. Di sini hasilnya adalah B sama dengan 20. Satuan. Satu lagi adalah B per 2 akar 3 minus C sama dengan 0. Ya. Sama dengan, jadi C sama dengan 10 akar 3 satuannya. Jadi kalau gitu saya bisa dapatkan vektor B-nya adalah 10 minus 10I plus 10 akar 3J dan vektor C-nya min 10 akar 3J. Oke, pertanyaan dulu. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini tadi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya perkalian ya. Nah, jadi perkalian dengan vektor itu ada 3 ya yang kita kenal. Pertama perkalian antara vektor dengan skalar ya. Itu cuman scaling gitu. Kemudian ada perkalian dot dan ada perkalian apa satu lagi? Cross ya. Jadi perkalian vektor dengan skalar. Jadi kalau saya punya sebuah vektor A dan sebuah skalar alfa misalkan, jangan alfa, C misalkan, huruf kecil, ya. Maka C dikali alfa, ya, ini adalah sebuah vektor dengan panjang atau dengan nilai
C dikali A, gitu ya, mutlak C. Sekali lagi C ini bisa positif, bisa negatif. C dikali A, begitu. Nah, arahnya bergantung pada C-nya. Ya. Jadi, sini jika C-nya positif, ya, maka CA itu searah dengan A. Dia di scaling saja. Jadi kalau ini adalah vektor A-nya, gitu, maka ini adalah vektor CA. Ya. Jika C-nya lebih besar 1, kalau C-nya lebih kecil 1, ya dia scaling, mengecil ya. C lebih kecil 1. Tapi C-nya harus positif di sini. Nah, jika C-nya negatif, C-nya negatif, maka kalau saya punya A-nya sini, yang lain, jika ini vektor A, maka vektor CA balik arah. Ini vektor CA, jika mutlak C-nya lebih besar 1, ya. Lebih besar 1, dan dia jadi lebih kecil. Ini CA, jika mutlak C-nya lebih kecil 1. Ya. Oke, nah jadi perkalian antara vektor dengan skalar itu cuman scaling aja, dan dia balik arah gitu ya, balik arah kalau C-nya positif dan dia searah tetap arahnya kalau C-nya positif, dan dia balik arah jika C-nya negatif gitu ya. Ya. Nah, ini perkalian vektor dengan skalar. Kalau kita nyatakan secara analitik, jika A adalah AX I plus AYJ, ya, maka vektor CA itu sama dengan C dikali AX I, ya, ditambah C dikali AYJ gitu ya. I, ini J. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Permisi Pak Vicky. Ya. Berarti dengan perkalian vektor dengan skalar ini hasilnya tetap vektor ya? Hasilnya tetap vektor, betul. Ya. Terima Hasilnya kasih tetap Pak. vektor.
dia cuman tadi scaling aja dan mungkin berubah arah gitu ya kalau C-nya negatif. Itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Nah, kemudian kita kenal dua perkalian lagi ya. Jadi perkalian antara vektor dengan vektor, satu perkalian dot antara vektor dengan vektor ya. Jadi yang ini adalah perkalian dot. Sebentar ya. Itu pennya suka ngadat ya. Saya stop dulu. Pak Vicky, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Suaranya terlalu kecil. Halo, Ya, Pak. ya. Oke, Pak, maaf. Berarti nanti kalau misalnya C-nya itu nilainya misalnya -3, itu negatifnya nggak usah dikaliin, Pak. Jadi kayak nilainya aja, 3-nya aja gitu. Bergantung Anda nuliskan secara analitik atau secara geometrik. Kalau dia secara geometrik berarti kan cuma ngegambar aja. Nah, kalau cuma ngegambar aja berarti itu maksudnya panjangnya dikali 3, arahnya dibalikin. Oh, iya ya, Pak. Tapi Kalau kalau Anda secara ngitung yang secara pakai analitik, berarti kan dikaliin per komponen, jadi komponen X-nya dikalikan C, komponen Y-nya dikalikan C. Kalau C-nya -3, ya Anda kalikan -3 gitu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Bentar ya. Ini saya terlalu berat buka laptopnya. Oke, saya buka lagi. Ada lagi pertanyaan? Oke, udah kelihatan lagi ya? Sudah, Pak. Udah ya. Ups, sorry, salah. Aduh, sebentar ya.
Sorry, anak saya teriak-teriak tadi. Oke, nah. Jadi ini perkalian dot antara dua vektor. Perkalian dot antara dua vektor. Jadi kalau saya punya dua buah vektor A dan B, dan B begitu, ya. Nah, kalau dinyatakan secara analitik, atau saya definisikan A dot B itu sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan cos alfa. Dengan alfa tentunya adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Dengan alfa tadi sudut apit antara vektor A dan vektor B. Oke. Ya Anda sudah tahu harusnya ini hasilnya adalah skalar. Ini adalah skalar. Sekali lagi, tapi dia bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Ya. Hasilnya. Nah, di sini apa artinya gitu ya? Jadi kalau saya interpretasi geometriknya, kalau saya punya ini vektor A misalkan, gitu. Nah, ini vektor B, gitu. Sudut ini alfa. Nah, maka panjang ini ada yang tahu nggak, Pak? Panjang Panjang ini apa? proyeksi, Pak. Ya, sama dengan panjang B dikali cos alfa. Cos alfa. Dan ini adalah proyeksi vektor B ke vektor A. Ya. Nah. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah B cos alfa adalah panjang proyeksi vektor B ke vektor A ya. Jadi bukan vektornya tapi panjangnya. Nah, dan ini B cos alfa itu bisa kita tuliskan ke dalam A dot B dibagi dengan A ya. Ini adalah panjang proyeksi. Nah, jadi dot product itu terkait dengan proyeksi. Nah, kalau dia terkait dengan proyeksi, dia biasanya terkait dengan sudut. Ya. Nah, dari sini kita bisa cari sebenarnya, kalau saya pengen nyari sudut apit juga saya bisa gunakan ini ya. Ini rumus yang sering dipakai juga dan cukup berguna, bahwa cos alfa itu adalah A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Oke. Nah, yang menarik adalah jika A tegak lurus B, ya, artinya alfanya sama dengan 90 derajat, maka bagaimana dengan A dot B? Nol. Cos 90 ya, ini jadi 0 gitu ya. Jadi 0, Pak. Ya. Jadi kalau A dot B-nya sama dengan 0, maka dia tegak lurus ya, saling tegak lurus. Atau sebaliknya, jika A tegak lurus B, maka A dot B sama dengan 0. Sekarang, kalau A dot A sama dengan apa? Panjang A kuadrat. Jadi ini A dikalikan A dikalikan cos
sudut apit antara A dengan A, ya jelas sudut apitnya pasti 0 gitu ya. Jadi sama dengan A kuadrat. Nah, jadi menghitung panjang vektor, selain Anda bisa dapatkan dari, mana tadi? Dari rumusan yang ini ya, yang tadi yang AX kuadrat tambah AY kuadrat gitu ya. Anda juga bisa pakai rumusan dot product yang ini. Jadi dari sini panjang vektor. Itu bisa kita tuliskan A itu kar A dot A ya. Anda juga bisa tuliskan begitu. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau saya pengen nyatakan secara analitik, ya, nyatakan secara analitik. Artinya kalau saya punya A sama dengan AXI plus AYJ dan B sama dengan BXI plus BYJ, ya, maka A dot B ya tinggal di dot aja, ya. Maka saya punya, ingat dot itu adalah perkalian antara dua buah vektor. Sedangkan AX, AY, BX, dan BY itu dia bukan vektor, dia skalar yang merupakan komponen dari A pada masing-masing arah. Ya. Jadi saya bisa tuliskan ke dalam bentuk begini, AX, BX, I dot I ditambah AX, BY, I dot J ditambah AY, BX, J dot I ditambah AY, BY, J dot J. Berapa I dot I? Satu. Satu Pak, pas 0. Ya. Jadi ingat tadi kalau A dot A adalah panjang A kuadrat, maka I dot I adalah panjang I kuadrat. Ya. Tapi panjang I 1, maka I kuadrat 1. I dot J berapa? 0. Oh, dengan 0, karena I tegak lurus J. Ingat, I tegak lurus J. Maka ini juga 0. Dan ini sama dengan 1. Ya. Nah, jadi dari sini bisa saya tuliskan A dot B secara analitik ya. Sama dengan AX BX ditambah AY BY. Oke. Nah, dari sini juga bisa kita dapatkan karena AX ya, karena AX itu adalah proyeksi A ke X dan proyeksi A ke Y gitu ya, dan Y adalah proyeksi A ke Y, maka saya bisa tuliskan juga seperti ini. Ya. AX itu adalah A dot I dan AY juga sama dengan A dot C. Nah, jadi pakai dot product juga atau perkalian dot, kita juga bisa mencari komponen sebuah vektor pada arah tersebut. Dengan cara kita dotkan saja antara vektornya dengan I untuk dapat AX, kalau saya dot dengan J untuk dapat AY. Oke, pertanyaan dulu.
perkalian dot ini dia punya sifat komutatif ya. Dia komut dalam artian A dot B itu sama dengan B dot A. Kemudian dia juga distributif terhadap penjumlahan. Artinya A dot B plus C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Oke. Nah, dari sini juga menarik. Kita sudah punya tadi rumus A plus B panjang A plus B ya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, dari sini juga kita bisa buktikan ya, kalau saya punya vektor C itu sama dengan A plus B, ya, maka kalau saya hitung C dot C, itu kan sama dengan A plus B didot dengan A plus B, kodot lagi. A plus B, begitu. Ya. Karena ini distributif, maka saya bisa tuliskan sebagai A dot A ditambah A dot B ditambah B dot A ditambah B dot B. Itu saya punya tentunya ini adalah A kuadrat, yang ini adalah B kuadrat. Nah, karena A dot B sama dengan B dot A, dia komut, ya, komutatif maksudnya ya. Ini bisa tuliskan sebagai 2A dot B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2A dot B adalah A dikali B dikali cos alfa. Dan ini sama dengan C kuadrat. Anda juga bisa dapatkan rumus yang tadi dengan menggunakan perkalian dot ya, tanpa geometri. Ya, jadi perkalian dot ini banyak gunanya sebenarnya. Kita bisa buktikan banyak sekali relasi dengan menggunakan perkalian dot gitu ya. Terutama terkait dengan sudut dan panjang gitu ya. Nah, tadi juga kita mencari sudutnya yang mana ya tadi ya? Oh, ini dia. Kita punya antara C, kita cari ini tadi ya, sin beta itu sama dengan B sin alfa dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat, atau dibagi C gitu ya. Sin beta itu sama dengan B sin alfa per C. Kita buktikan tadi via aturan sinus. Nah, kita juga bisa buktikan via dot product. Jadi kalau beta adalah sudut apit antara A dan C, saya bisa hitung. Saya tidak dapat sinnya dulu, saya bisa cari cosnya di sini. Saya bisa cari cos alfa sama dengan A dot C dibagi dengan panjang A dikali panjang C. Ini sama dengan A dot A plus B dibagi dengan O dot C.
dibagi dengan AC sama dengan A kuadrat ditambah AB cos alfa dibagi AC. A-nya bisa saya coret 1. Nah, dari sini saya dapatkan, sorry ini bukan cos alfa ya, cos beta sama dengan A plus B cos alfa dibagi C. Ini cos beta. Nah, jadi lengkap tuh, kita udah dapat cos beta, sin beta. Tadi kita dapat satu lagi apa? Tangen saya yang pakai ini. Mana tadi kita dapat tangen suasana? Penjumlahan. Ini dia, kita dapat tangen seperti yang ini. Oke, tapi sekali lagi perkalian dot itu secara geometri menyatakan proyeksi, ya. Proyeksi suatu vektor ke vektor yang lain. Oke, pertanyaan dulu. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Satu lagi, selain perkalian dot, kita juga ada perkalian cross. Vektor. Jadi jika kita punya dua buah vektor, A dan B, nah, kita bisa definisikan suatu vektor lain, C, itu sama dengan A cross B. Jadi berbeda dengan perkalian dot yang hasilnya skalar, perkalian cross hasilnya adalah sebuah vektor lagi. Nah, jadi perkalian cross di mana panjang C itu adalah panjang A dikali panjang B dikalikan sin alfa, ya. Dengan alfa tentunya tadi sudut apit antara A dan B. Ya. Nah, panjangnya kita tahu. Bagaimana kita menentukan arah dari vektor C? Nah, arah dari vektor C atau arah dari A cross B itu mengikuti apa yang kita sebut sebagai aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Jadi jika kita punya dua buah vektor, misalkan ini A, ini B, gitu. Nah, kalau saya putar A ke B, berarti saya putar begini. Nah, berarti kan arah rotasinya itu arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Kalau dia arah rotasinya berlawanan jarum jam, maka vektor C arahnya itu dia keluar. Tegak lurus keluar. Ini vektor C. Tapi sebaliknya, kalau saya punya vektor A ke sini, kemudian vektor B ke sini, A cross B, artinya saya putar A ke B. Ketika saya putar A ke B, dia searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam, ya. Counter clockwise.
Yang ini clockwise. Nah, karena ini clockwise searah jarum jam, maka vektor C arahnya masuk bidang kertas ya. C. Nah, jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk 3 dimensi, ini saya pindahkan aja sini, biar nggak terlalu mepet. Nah, ini, jadi kalau saya gambarkan dalam bidang 3 dimensi, misalkan, jadi kalau ini adalah A, ini adalah B, gitu. Ketika kita putar dia berlawanan jarum jam, maka vektor C itu arahnya ke sini. Dia tegak lurus terhadap B, dia tegak lurus terhadap A. Sedangkan kalau saya balik, ini vektor A, ini vektor A, ini vektor B. Kalau saya putar dia clockwise dari A ke B, ya, maka vektor C itu ke bawah. Dia tegak lurus terhadap A, dia tegak lurus terhadap B. Dan besarnya sama-sama A dikali B dikali sin alfa. Ya. Ini alfa. Ini alfa. Ini alfa. Ini alfa. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, jadi perkalian cross itu mau nggak mau kita harus kerja di 3 dimensi. Ya. Kita nggak bisa hanya kerja di 2 dimensi, kita harus kerja di 3 dimensi. Oke. Ya, pertanyaan dulu. Pak mau nanya, permisi, kalau misalnya aturan kaidah tangan kanannya tuh kayak gaya Loren atau apa? Maaf, aku kurang ngerti. Aturan tangan kanan itu, jadi gini, kalau dia counterclockwise, dia keluar, kalau dia clockwise, dia ke dalam. Maksudnya begini, jadi kalau Anda, ini foto saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini jempolnya kan? Pak. Jadi kalau misalkan saya ini menyatakan arah A, jadi yang pulpen ini misalkan menyatakan arah A, ya, dan yang ini menyatakan arah B, ya. Kalau saya putar, dia kan berlawanan jarum jam. Kalau dia berlawanan jarum jam, maka vektor C itu ngikutin arah yang jempol ini ke atas. Jadi kalau saya gambarkan, jadi ini adalah jempol kita. Kalau A ke B-nya muternya begini, ini kan tangan kanan ya, maka vektor C-nya begini. Ini vektor C-nya. Dan sebaliknya, kalau pakai tangan kiri, ini pakai tangan kanan. Nah, jadi ini ke sini. Kalau ini putarnya gini, searah jarum jam, maka vektor C-nya ke bawah. Nah, coba aja kamu pakai tangan kanan ya, terus putar pada bidang horizontal, putar searah berlawanan jarum jam, itu kan ke atas. Kalau Anda putar searah jarum jam, itu pasti ke bawah. Tapi kalau Anda pakai tangan kiri, itu kebalikannya. Kalau Anda putar searah berlawanan jarum jam, itu ke bawah. Kalau Anda putar searah jarum jam, dia ke atas. Nah, karena dua kiri dan kanan itu berbeda, maka kita harus pilih mau pakai yang tangan kanan atau mau pakai yang tangan kiri gitu ya. Nah, dipilihlah fisikawan seluruh dunia sepakat kita pakai aturan tangan kanan. Gitu. Oke, nah
mirip sebenarnya dengan gaya magnet yang sudah Anda pelajari, ya. Karena ketika Anda belajar gaya magnet waktu SMA, ada yang tahu nggak gaya magnet sama dengan apa? Tadi siapa yang bilang gaya Lorentz, gaya magnet? Sama dengan apa? Q, terus? B. Kalikan V, I cross dengan B. Tahu rumus ini nggak? Iya. Nah, Iya. biasanya Tahu, Pak. biasanya cross-nya nggak ditulisin gitu. Ya, di SMA. Nah, tapi itu salah satu alasan kenapa gaya magnet itu pakai aturan tangan kanan juga, ya, sama dengan yang ini, gitu. Dengan cross, karena dia memang cross, gitu. Karena dia memang cross product, yaitu cross product antara QV dengan vektor B. Oke, pertanyaan dulu. Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan. Jadi kalau gitu, misal kita pakai gambar 3 ya. Misal A cross B, itu C-nya bakalan ke atas atau keluar. Betul. Kalau misalnya kita pakai B cross A, itu bakalan ke bawah atau ke dalam. Betul. Oke Pak, makasih Pak. Ya, betul. Kalau kita punya vektor D, misalkan, ya, kalau saya punya vektor D, misalkan di sini, di mana D itu adalah B cross A, saya kenapa tulis di sini? Saya tulis sini aja. Kalau saya punya di sini vektor D, di mana D itu adalah B cross A, bukan A cross B, ya, maka sekarang kita putarnya tidak A ke B, tapi putarnya B ke A. Ya. Kalau B ke A di sini, ya, kalau kita putar B ke A, maka dia jadi searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, pakai aturan tangan kanan, dia jadi ke bawah, tidak lagi ke atas. Tapi ini besarnya tentunya sama. Gitu ya. Karena sama-sama A dikali B sin alfa. Gitu ya. Nah, tapi dia berbalik arah, makanya di sini apa namanya? Perkalian cross itu tidak komutatif, tapi yang disebut sebagai anti komutatif namanya. Makanya ini harus hati-hati. Anti komutatif bilang bahwa A cross B, kalau saya balik jadi B cross A, ya, itu nggak sama, tapi ini sama dengan negatifnya. Negatifnya berarti kan dalam artian panjangnya sama-sama A dikali B kali sin alfa, tapi arahnya kebalikan, gitu ya. Kenapa tadi kalau A cross B-nya kita putar searah berlawanan jarum jam, maka B cross A-nya itu kita putarnya jadi searah jarum jam. Oke, pertanyaan lagi? Perkalian cross anti komutatif dan dia distributif juga terhadap penjumlahannya. Tetap. Han artinya A cross B plus C itu sama dengan A cross B plus A cross C. Nah, tapi harus hati-hati di sini karena dia tidak apa namanya? Dia jangan ketuker gitu ya urutannya gitu. Karena A cross B itu tidak sama dengan B cross A ya. Jadi ini harus agak hati-hati ketika kita menggunakan aturan distributif gitu ya.
mirip dengan inilah ya harus hati-hati lah pokoknya. Oke. Nah, jadi ini hasilnya vektor ya. Ingat perkalian cross antara dua vektor itu hasilnya adalah suatu vektor lain. Ini hasilnya adalah suatu vektor yang lain. Secara geometri, tadi kalau perkalian dot, itu punya makna dia menyatakan proyeksi dari vektor B ke panjang proyeksi dari vektor B ke vektor A. Nah, sekarang kalau perkalian cross, itu menyatakan apa sebenarnya secara geometri? Gitu. Ada yang tahu nggak? Jadi kalau saya punya vektor A ke sini, ini vektor B ke sini, ini alfa, panjang ini apa? B sin alfa. Jadi A dikali B sin alfa sama dengan apa? Ini panjang ini dikalikan dengan panjang yang ini dikali B sin alfa itu sama dengan apa? A cross B, Pak. A cross B. Ya, I know. Dari gambar ini kira-kira menyatakan apa? Luas jajar genjang bukan, Pak? Luas jajaran genjang, benar sekali. Jadi A cross B itu dia menyatakan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, jadi perkalian cross itu menyatakan luas ini. Jadi besar A cross B sama dengan AB sin alfa itu sama dengan luas dari jajaran genjang. Ya. Yang dibentuk AB tentunya. Oke. Nah, sekarang oh iya, satu lagi saya ada yang kelewat. Kalau A cross A berapa? Oh. A cross A sama dengan? 0, Pak. 0, Pak. Karena sudutnya 0, jadi jelas ya. Karena kalau A cross A, berarti kan A diputar ke A. Kalau A diputar ke A, ya kita nggak bisa muter gitu ya. Mau diputar kemana? Orang udah di sana. Gitu. Ya. Jadi memang A cross A itu sama dengan 0 ya. Oke, nah sekarang untuk menyatakan secara analitik, sekali lagi karena kita tidak bisa pakai dua dimensi, jadi saya perkenalkan sistem koordinat 3 dimensi ya. Nah, sistem koordinat 3 dimensi itu kita pilih sistem koordinat tangan kanan namanya. Right-handed coordinate system. Biasanya kita pilih begini. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ada yang tahu nggak kenapa disebut tangan kanan? Biasanya Anda dipilih begini. X, Y,
Z gitu. Nah, yang lazim dipakai sih yang pertama ini. Ada yang tahu kenapa disebut koordinat tangan kanan? Nah, karena dia mengikuti aturan yang sama dengan aturan tangan kanan di perkalian cross ini. Aturan yang sama dalam artian kalau saya putar X ke Y, dia harus sama dengan Z. Ya, kalau saya putar tangan kanan. Nah, X ke Y itu selalu counterclockwise. Selalu counterclockwise, nggak selalu sih. Ya, kalau di gambar pertama ini dia counter clockwise, maka dia arah Z-nya ke atas ya. Jadi ngikutin. Jadi kalau ini arah X, ini arah Y. Kalau saya putar begini dia ke arah atas. Ya. Sama. Nah, jadi ini adalah vektor basisnya I tadi menyatakan arah X positif. Ini J dan ini K. K itu menyatakan arah X, arah Z positif ya. Sedangkan yang ini adalah I, ini adalah J, ini adalah K. Oke. Nah, ingat I, J, dan K itu adalah sebuah vektor. Vektor satuan yang arahnya I arahnya ke X positif, J arahnya ke Y positif, K arahnya ke Z positif, dan besarnya 1. Karena mereka itu vektor, maka kita bisa lakukan operasi cross. Nah, sekarang saya tanya, I cross I sama dengan apa? 0, Pak. 0 pasti ya, karena sudut apitnya itu. 0. J cross J dan K cross K juga pasti 0. I cross J itu sama dengan minus J cross I sama dengan apa? K. Sama dengan K. Kenapa sama dengan K? Tadi kalau saya putar I ke J, ya, saya contohkan satu di sini. Kalau I saya putar ke J, ya pakai tangan kanan karena dia counter clockwise, maka dia arahnya ke atas ya. Persis itu sama dengan K. Dan kalau saya tinjau besarnya, besar I cross J itu sama dengan besar I dikali besar J dikali sin 90 derajat. Ya. Jadi ini sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Karena besarnya 1 dan arahnya ke K, ya berarti dia persis sama dengan K. J cross K sama dengan minus K cross J, itu sama dengan? I. Satu lagi, kenapa I? Ya kita putar J ke K. Saya putar J ke K ke sini. Ya. Nah, dia counter clockwise juga. Jadi ini vektor J-nya. K-nya ke atas. Saya putar ke sini, dia ke depan. Berarti dia I. Oke. Satu lagi apa? Berarti K. Salah. K cross I sama dengan minus I cross K sama dengan J. Cross I. J. Oke. Jadi A cross B. Jadi A, kalau saya tuliskan ini sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, misalkan di sini kalau ada 3 dimensi, ada sumbu Z-nya dan vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah
BZK gitu. Maka A cross B sama dengan apa? Ada yang sesuatu dikalikan I, ya kan, ditambah sesuatu dikalikan J, ditambah sesuatu dikalikan K. Yang hasilnya I mana? AY kali BZ. Nah, yang hasilnya I kan ini nih. Ya. Berarti antara J dengan K atau K dengan J. Kalau J dengan K, maka dia positif. Kalau K dengan J, maka dia negatif. Berarti kalau gitu apa? AY BZ BZ minus di kurang AZ AZBY. Yang J itu ini. Berarti K dengan I yang positif, I dengan K yang negatif. Berarti AZ BX minus AX BZ. Dan yang ini adalah AX BY minus AY B. Salah. X. Oke. Gampang lah. Ada pertanyaan dulu? Nanti kita banyak ketemu dengan rotasi ketika banyak ketemu dengan perkalian cross ketika membahas gerak rotasi ya. Setelah UTS. Isinya perkalian cross. Pertanyaan dulu? Ada? Oke. Nah, jadi ini adalah sedikit review tentang vektor ya. Di sini kita belajar tentang vektor, bagaimana menyatakan vektor secara analitik pada koordinat kartesian. Ya. Kemudian kita bicara penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, scaling. Kemudian ada perkalian dot product yang menyatakan proyeksi. Kemudian ada menyatakan perkalian cross yang menyatakan luas gitu ya, besarnya menyatakan luas. Kemudian arahnya mengikuti aturan tangan kanan, segala macam. Nah, ini adalah main tools kita ya, makanya kenapa di review, karena ini adalah menjadi dasar, karena fisika dasar 1 terutama nanti di mekanika saya akan full pakai notasi vektor begini semua. Jadi sangat esensial Anda mengerti gitu ya, bagaimana mengoperasikan vektor secara analitik gitu ya. Nah, saya nggak tahu, nanti kita lihat dulu apakah nanti, saya belum tahu pendekatannya kemana. Tapi nanti dimungkinkan kita menyatakan sebuah vektor secara analitik ini, tapi tidak di koordinat kartesian gitu ya. Tapi mungkin di sistem koordinat yang lain. Pernah
dengar sistem koordinat selain sistem koordinat Kartesian? Polar. Sistem koordinat apa? Sorry, tadi nggak kedengeran. Polar. Sistem koordinat polar. Ya. Ya. Nah, apa itu sistem koordinat polar? Ya. Jadi kalau Kartesian itu kita pakai XY koordinatnya. Kalau sistem koordinat polar itu kita pakai R theta. Jadi kalau Kartesian di sini sistem koordinat Kartesian kita membagi ruang itu kalau ini X, ini Y, kita membagi ruang itu ke dalam grid-grid berupa kotak begini gitu ya. Berupa kotak-kotak begini. Di mana di sini adalah I, sini J gitu. Selalu di mana-mana sama. Sini I, arah X positif, di sini J. Nah, kalau kita bicara sistem koordinat polar, kita tidak pakai kotak membagi ruangnya, kita tidak kotak-kotak begini ya, tapi membagi ruangnya kita pakai lingkaran-lingkaran begini. Oh, sorry. Kita membaginya dalam lingkaran-lingkaran begini dan garis-garis radial. Nah, jadi kalau saya punya titik di sini, punya objek di sini, nah, koordinatnya kan berarti satu di sini, satu lagi di sini. Ini ya, menyatakan koordinat X-nya, kalau ini titik P, XP, dan ini YP. Anda sudah belajar. Nah, kalau pakai koordinat polar, di sini, ya, yang Anda hitung adalah berapa sudut ini, pada titik P, berapa sudut ini, dan kemudian berapa panjang ini. Jadi yang Anda hitung adalah panjang ini, radius, dan sudut ini, theta. Jadi kalau koordinat polar, ininya adalah radius, RP, dan sudut theta P. Kalau yang Kartesian di sini itu XP, YP. Nah, agak lebih rumit pakai koordinat polar. Kenapa? Karena kalau saya gambarkan basisnya, ini adalah basis R, di Kartesian namanya R theta. Ini satu ke arah R yang ini, satu lagi ke arah theta singgung. Kalau saya tinjau di sini, dia beda arah R-nya ke sini, arah theta-nya ke sini. Nah, yang bikin sulit di koordinat polar itu arah R dan theta-nya, arah vektor-vektor basisnya, vektor-vektor satuannya itu dia beda-beda di tiap titik gitu ya. Beda dengan di Kartesian, kalau kita sudah fix X-nya kemana, Y-nya kemana, I-nya pasti ke arah X positif, Y-nya pasti ke arah X, pasti ke arah Y positif. Tapi kalau koordinat polar, nanti berbeda, karena di titik yang ini misalkan, di titik yang ini, R-nya ke arah horizontal, theta-nya ke arah vertikal, tapi di titik yang lain, di titik ini misalkan R-nya di arah keluar sana, theta-nya arah beda lagi gitu ya. Kalau di sini dia beda lagi. R-nya ke sini, theta-nya ke sini. Nah, jadi beda-beda. Nah, nanti sistem koordinat polar biasanya banyak dipakai ketika kita bahas gerak melingkar gitu ya. Tapi nanti kita lihat apakah saya mengajar gerak melingkar pakai koordinat Kartesian atau pakai koordinat polar. Oke, ada pertanyaan dulu?
Ini kita belum masuk fisika dasar ya, masih pendahuluan. Review, ini review judulnya. Ini judulnya adalah, mana tadi? Nah, judulnya adalah review tentang vektor. Ini masih review. Fisika dasarnya kita masuk nanti Senin depan. Pertanyaan dulu? Saya mau bertanya. Ya. Tadi kan ada bahasan soal yang alfa, beta. Saya kurang mengerti Pak bagian itu Pak. Alfa, beta. Yang tentang apa ya? Ya yang ini. Tadi. Yang ini penjumlahan vektor ini. Ya. Jadi alfa ini definisi yang kita punya biasa, dia menyatakan sudut apit antara vektor A dan B, gitu ya. Nah, tapi sekarang kita punya vektor yang lain, yaitu vektor C, yang vektor C itu adalah A ditambah B. Ya. Nah, di sini, kalau saya punya vektor A yang ini, vektor B yang ini, maka vektor C pakai aturan jajaran genjang yang tadi ya. Sehingga saya bisa dapatkan vektor C oleh garis yang merah ini itu sama dengan C plus B. Nah, besar vektor C-nya saya bisa hitung. Pakai rumus yang kotak merah ini. Yaitu adalah besar vektor C itu A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Itu adalah besar vektor C-nya. Nah, tapi kan karena C itu vektor, selain besar, dia juga punya arah dong. Gitu. Nah, kalau besarnya kita tahu, maka arahnya seperti apa? Gitu. Nah, karena arah itu biasanya dinyatakan dalam sudut, nah kita ambil aja bahwa arah vektor C relatif terhadap vektor A, itu kan berarti sudutnya yang beta ini, yang biru, yang beta ini. Nah, pertanyaannya, berapa sudut beta dinyatakan dalam panjang A, panjang B, dan alfa. Nah, tadi ngitung beta banyak caranya. Cara yang pertama yang di sini, itu kita lakukan pakai, apa namanya? Aturan sinus pada segitiga. Tadi kita juga sudah bisa ngitung sudut beta ini pakai dot product gitu ya. Nah, tadi pas contoh saya ngitung malah pakai komponen gitu ya. Gitu. Jadi kenapa kita perlu beta? Ya karena hasil penjumlahan itu adalah vektor, suatu vektor yang punya nilai dan punya arah gitu ya. Nilainya kita bisa dapatkan dari rumus aturan cos yang ini, dan sudut betanya ya harus dicari. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau misalnya tadi kan betanya relatif terhadap A, kalau relatif terhadap B boleh gak Pak? Boleh, no problem. Tinggal ditukar gitu ya Pak rumusnya? Enggak sih. Tapi kan ini kita tahu alfa. Kalau ini beta, yang ini alfa, maka kalau saya sebut ini gamma, gamma itu kan sama dengan alfa min beta ya. Ya nggak sih? Iya Pak. Nah, jadi ya untuk tahu gamma, ya Anda tetap aja sama aja ngitung beta dulu karena saya punya rumus beta di sini gitu ya. Tapi bisa nggak ada masalah ya. Tapi mungkin rumusnya agak berbeda. Rumusnya mungkin agak berbeda dengan yang kita dapatkan di sini. Ya. Tapi nggak ada masalah. Nah, kalau memang pengen langsung direct, oh saya pengen dapatnya gamma misalkan, saya nggak mau dapat beta, pakai dot product lebih gampang. Tadi pakai dot product untuk dapatkan beta. Nah, untuk dapatkan beta itu saya dot dengan A. Kenapa saya dot dengan A? C-nya. Karena saya pengen proyeksinya C-nya ke A. Gitu ya. Makanya di sininya beta munculnya. Cos beta adalah atau kalau saya gambar lagi ya. Jadi tadi ini adalah vektor A-nya.
Ini adalah vektor B-nya. Kemudian begini, ini adalah vektor C-nya sama dengan A plus B. Tadi beta yang mana? Ini adalah beta gitu ya. Nah, beta itu sudut apit antara C dengan A. Makanya di sini saya dotnya dengan A dot C munculnya. Ya. Kalau saya pengen ngitung relatifnya terhadap beta, terhadap B, misalkan gamma, itu sama aja. Saya tinggal ngitung cos gamma, itu sama dengan bukan terhadap C proyeksinya, tapi terhadap B. Jadi B dot C dibagi dengan B dikali C. Ya. Itu jadi lebih mudah. Jadi terkait dengan proyeksi. Jadi sudut gamma itu kan sudut apitnya antara B dengan C. Makanya di sini kita dotnya dengan B. Kalau beta sudut apit C terhadap A. Ya, makanya di dot dengan yang A. Pakai dot produk lebih gampang sebenarnya nyari sudut daripada pakai aturan sin atau aturan cos yang tadi. Gitu. Tapi nggak ada masalah menyatakan arah mau terhadap B mau terhadap A itu no problem. Yang penting ketika ujian atau apapun kamu harus tulis bahwa gamma itu yang mana, beta itu yang mana. Gitu ya. Arahnya itu berarti dinyatakan relatif terhadap vektor yang mana. Yang penting itu terinfokan. Gitu. Oke. Pertanyaan lagi? Sama-sama. Di Nadia itu berarti semua diwarisin ke lu. Ya rusak sih dia masih punya adik. Ya Jess ya jangan rusak sih Jess. Tuh lihat kan buku BI-nya si William. Ada rusak nggak? Mulus seperti tanpa noda nggak pernah dibuka. Ini harus di mute. Soalnya masuk YouTube ntar kedengeran. Yuk, pertanyaan. Permisi Pak Vicky. Ya. Untuk yang cos gamma B dot C itu, tapi kan nggak apa-apa ya kalau misalnya pakainya C dot B gitu. Komutatif Nggak apa-apa, kan A dot B sama dengan B dot A. Jadi B dot C dengan C dot B sama aja, no problem. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Isi Pak, mau nanya. Silakan. Kan tadi kata Bapak A dot B sama dengan B dot A. Berarti kan kalau misalkan dalam kata-kata geometri, proyeksi A ke B sama dengan B ke A gitu Pak? Enggak, karena panjang proyeksi itu A dot B per A. Oh, berarti cuman rumusnya yang sama tapi nilai proyeksinya berbeda ya Pak? Panjang proyeksinya berbeda. Jadi lihat di sini, yang ini kan B cos alpha itu adalah proyeksi B ke A. Nah, kalau saya gambarkan lagi di sini, yang sama ya. Ini vektor A, ini vektor B, ini alfa. Proyeksi vektor A ke B itu kan yang ini. Nah, yang ini. Ini A cos alfa. Ini sama dengan A dot B, ya, B dot A, atau A dot B sama aja, per B. Jadi A dot B dengan B dot A itu sama. Tapi panjang proyeksi A ke B dengan panjang proyeksi B ke A itu berbeda. Kenapa? Karena pembaginya yang satu A, yang satu pembaginya B. A dot B dengan B dot A-nya yang bagian atasnya mah sama. Gitu. Gitu maksudnya. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya. Pertanyaan lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, jadi ini review tentang vektor ya. Tolong Anda pelajari. Karena kita lumayan intensif, nanti pakai
notasi vektor segala macam, terutama proyeksi segala macam gitu ya. Ya, at least setidaknya Anda harus nyaman dengan menyatakan vektor secara analitik gitu ya. Untuk berbagai sumbu koordinat maksudnya orientasi. Kita tetap pakai Kartesian, tapi sekali lagi kan Kartesian itu tidak harus lurus begini ya, tidak harus X-nya ke kanan, Y-nya ke atas gitu ya. Bisa saja X-nya miring, Y-nya juga miring gitu ya. Yang penting X, Y-nya selalu tegak lurus. Ya, itu berarti I dengan J-nya selalu tegak lurus. Untuk berbagai orientasi Anda belajar, nanti saya juga kasih latihan mungkin ya. Ya yang bisa dikerjakan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada saya stop recording.